Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Agustina dengan NIM 19921411033 dari Prodi S1 Akuntansi 2019 kelas D. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan auditing di Indonesia. Simak terus. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai sejarah audit terlebih dahulu. Dari mana sih istilah kata audit ini pertama kali muncul? Jadi, kata audit pertama kali muncul di pertengahan abad ke-19 yang berasal dari bahasa Latin audere yang artinya mendengar. Orang yang mendengarkan laporan keuangan yang dibaca oleh akuntan dengan tujuan untuk memeriksa laporan keuangan tersebut disebut dengan auditor. Sebenarnya sih pekerjaan auditor sudah ada secara informal sejak zaman sebelum Masehi. Ketika laporan keuangan pertama kali dibuat di negara-negara kuno seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, Roma, Inggris, dan India. Audit sudah dikenal dahulu pada zaman Mesopotamia dengan ditemukannya simbol-simbol pada angka-angka transaksi keuangan seperti titik, checklist, dan lain-lain. Di Mesir, audit terlihat dari beberapa transaksi keuangan yang diperiksa oleh auditor. Sedangkan di Yunani menerapkan audit, namun untuk posisi ini kerajaan menempatkan para budak agar jika ada penyimpangan mudah untuk mencari informasi dengan cara menyiksa para budak tersebut. Sedangkan di Romawi sendiri, audit menggunakan sistem dengar transaksi keuangan. Jadi setiap transaksi disaksikan oleh seorang auditor. Namun, seiring berjalannya perkembangan zaman, audit sendiri dikenal sebagai pemeriksa tentang kegiatan operasional, transaksi keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan perusahaan, yaitu sistem operational produce dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Auditor dalam kegiatannya harus selalu independen. Auditor independen di dalam perusahaan dikenal sebagai internal auditor atau satuan pengawasan intern, dan di luar perusahaan dikenal dengan external auditor atau akuntan publik. Pengauditan independen sebelum tahun 1900. Awal audit terhadap perusahaan dapat dikaitkan dengan perundang-undangan Inggris selama revolusi industri pada pertengahan tahun 1800-an. Pada awalnya, audit terhadap perusahaan harus dilakukan oleh satu atau lebih perwakilan pemegang saham yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya, namun bukan merupakan pejabat perusahaan. Oleh karena itu, profesi akuntansi segera bangkit untuk memenuhi kebutuhan pasar serta perundang-undangan yang segera direvisi, sehingga memungkinkan orang yang bukan pemegang saham dapat melakukan audit. Hal ini mendorong munculnya berbagai kantor-kantor audit di dunia. Kelahiran fungsi pengauditan akuntansi sebagai profesi diperkenalkan di bagian Amerika Utara oleh Inggris pada pertengahan abad ke-19. Para akuntan di Amerika Utara mengadopsi bentuk laporan keuangan dan prosedur audit yang berlaku di Inggris. Baik, kita lanjut di perkembangan di abad ke-20. Pada awal abad 20, praktek auditor telah menggunakan laporan yang digunakan untuk menyampaikan tentang tugas dan temuan sebagai standar atau sering disebut dengan laporan auditor independen. Standar pengauditan yang digunakan antara Amerika dan Inggris berbeda, sehingga pada tahun 1917, Federal Reserve Board menerbitkan Federal Reserve Bulletin yang memuat tentang cetak ulang suatu dokumen yang disusun oleh American Institute of Accountants, yang selanjutnya berubah menjadi American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA pada tahun 1957, yang berisi himbauan tentang perlunya akuntansi yang seragam,
tetapi tulisan tersebut lebih banyak menguraikan tentang bagaimana mengaudit neraca. Pernyataan teknis ini merupakan pernyataan pertama yang dikeluarkan oleh profesi akuntansi di Amerika Serikat dari sekian banyak pernyataan yang dikeluarkan selama abad ke-20. Setelah adanya himbauan perlunya menggunakan akuntansi yang seragam profesi dengan cepat, mengembangkan redaksi laporan yang umum digunakan melalui AICPA, sehingga laporan hasil audit tidak lagi merupakan pekerjaan mengarang kalimat dalam laporan, melainkan merupakan proses pengambilan keputusan bersama. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan pengauditan di Indonesia. Profesi akuntansi di Indonesia masih tergolong sangat muda. Akuntansi baru mulai dikenal di Indonesia setelah tahun 1950-an, yaitu ketika semakin banyak perusahaan didirikan dan akuntansi sistem Amerika mulai dikenal, terutama melalui pendidikan di perguruan tinggi. Perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi pada tahun 1973, yaitu ketika Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia, yaitu PAI dan norma pemeriksaan akuntan (NPA). Prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan tersebut hampir sepenuhnya mengadopsi prinsip akuntansi dan standar audit yang berlaku di Amerika Serikat. Pada tahun 1995 lahir Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan suatu perseroan terbatas menyusun laporan keuangan, dan jika perseroan merupakan perusahaan publik, maka laporan keuangannya wajib diaudit oleh akuntan publik. Pada tahun yang sama pula, Undang-Undang Pasar Modal yang semakin meningkatkan peran akuntansi dan pengauditan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya dijual di pasar modal atau perusahaan publik. Perkembangan praktik akuntansi dan pengauditan di dunia internasional berpengaruh pula pada praktik akuntansi dan pengauditan di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di berbagai negara setahap demi setahap diselaraskan dengan International Financial Reporting Standard yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Boards. Indonesia telah merencanakan untuk memberlakukan IFRS bagi perusahaan-perusahaan publik mulai tahun 2012. Seperti terjadi di Amerika Serikat 100 tahun yang lalu, fungsi pengauditan di Indonesia memasuki abad ke-21 ini masih belum dipahami masyarakat. Seperti terjadi di Amerika Serikat 100 tahun yang lalu, fungsi pengauditan di Indonesia memasuki abad ke-21 ini masih belum dipahami oleh masyarakat. Banyak kesalahpahaman yang terjadi atas laporan auditor, karena fungsi audit ini belum dipahami dengan benar. Kesalahpahaman masyarakat tidak saja mengenai makna pendapat auditor atas laporan keuangan yang diperiksanya, tetapi juga mengenai perbedaan antara berbagai jenis audit yang bisa dilakukan oleh seorang auditor. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai materi sejarah perkembangan audit di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih buat kalian sudah mau menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.